adalah la syakka mir rabbil alamin. Tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin berasal dari Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu kunta. Nah, kuntanya ini adalah fi'il madi kana. Kanu. Nah, itu makanya sorob itu harus benar-benar dipahami. Kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntukunna. Nah, ini jangan santri pas kana paham itu, tahu, nah pas kunta bingung ini apa ya kunta, padahal sama aja. Kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntuna kuntukunna. Nah, itu dikias itu semua kata-kata dikias itu semua. Kalau ngias, yang namanya ngias itu udah deh, semua kata yang ditemukan kias saja itu. Cobekna, cobek ta cobek tuma cobek tum cobek ti cobek tuma cobek turna cobek tu cobekna. Itu kalau mau bisa harus tasrif semua itu. Makunta ini kana asalnya itu menunjukkan tas telah lewat. Tatslu ini pakai fiil mudhari, makunta tatslu. Tatslu ini adalah fi'il mudhari yang menunjukkan sedang dan akan. Artinya dari dulu wahai Muhammad engkau tidak pernah membaca sampai sekarang. Nah, karena Rasulullah itu tidak pernah membaca dari dulu sampai sekarang, mustahil Rasulullah itu untuk membikin Al-Quran. Nah, itulah hikmahnya kenapa Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ingat adik-adik ya, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis belum tentu atau tidak menunjukkan orang itu tidak cerdas. Orang yang paling cerdas di atas dunia ini adalah Rasulullah, para nabi dan rasul. Tidak ada orang yang paling cerdas dibandingkan dengan nabi dan rasul. Kalau ada orang yang lebih cerdas daripada nabi dan rasul, gila orangnya karena kelebihan cerdas. Kecerdasan atau EQ yang paling tinggi itu adalah EQ yang diberikan kepada nabi dan rasul. Mereka itu adalah tidak perlu menghafal. Kalau nabi itu langsung dengar, langsung hafal. Itu kalau para nabi. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Sanuqri'uka, kami akan bacakan kepada engkau ya Muhammad, fala tansa, maka engkau tidak akan lupa, illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ya ada aja kadang-kadang mungkin yang akan dilupakan. Nah, dalam ilmu hadis itu ada istilahnya namanya hafiz. Hafiz ya. Kalau di Indonesia orang hafal Quran disebut hafiz ya. Terus istilah hafiz itu biasa digunakan untuk istilah ya ulama hadis sebenarnya ya. Nah, ulama mengatakan dalam setiap 40 tahun sebenarnya muncul ya, setiap 40 tahun itu muncul orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan daya hafal yang kuat. Apapun yang dia dengar itu langsung hafal. Dan seorang ulama namanya Imam Asmu'i, kalau menghafal sesuatu, pokoknya menghafal ilmu pengetahuan dan itu ditutup telinganya, kedua-duanya, supaya yang masuk itu adalah apa yang dihafal. Kenapa? Karena kalau tidak ditutup, nanti semua yang didengar itu dihafal langsung. Akhirnya
Al-Qur'annya, hafalan hadisnya, hafalan campur dengan yang lain-lain. Makanya caranya ditutup. Itu kalah kaset itu. Allah memberikan kecerdasan luar biasa. Sampai apapun yang didengar hadir itu udah langsung masuk. Itu para nabi dan rasul. Kalau kita kan hafal dulu ya, setelah hafal ya masuk, setelah masuk keluar, ya keluar masuk lah. Cuma lebih banyak keluarnya dibanding masuknya. Ya itulah. Ya insya Allah tapi menjadi pahala kita. Semakin sering kita baca murojaah, ya insya Allah pahalanya semakin besar. Nah, sekali lagi, orang yang tidak bisa membaca dan tidak menulis, atau orang-orang yang tidak pernah mengenyam namanya pendidikan formal, belum tentu orang itu adalah orang yang tidak cerdas. Ada tokoh kita di Indonesia namanya Agus Salim, kalau tidak salah ya, itu menguasai 5 bahasa. Padahal itu hanya tamatan SD. Kalau dulu namanya RA. RA. SR ya. SR, Sekolah Rakyat. SR namanya, bukan RA. Kalau RA Raudatul Atfal. SR ya. Sekolah Rakyat. Itu tamat SD tapi hafal 5 bahasa. Waktu belum diutus, beliau pidato pakai bahasa asing lah pidatonya, kan jenggotan orangnya. Ini waduh jenggotan kayak kambing ya. Sebenarnya bukan setiap jenggotan kambing kan, tapi begitulah. Tapi beliau pidato berapi-api, ini baru kambingnya Indonesia, belum macannya katanya itu. Hebat itu. Kita saya udah selesai, finish kuliah saya, udah pendidikan terakhir, udah nggak ada lagi pendidikan setelah itu. Ya. Sampai sekarang ya, saya cuma kuasai berapa bahasa? 4 juga bahasanya. Pertama bahasa Lombok, bahasa Indonesia, bahasa Arab, 3 ya. Bahasa Inggris sudah hilang. Nah, orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan belum tentu itu tidak cerdas. Buktinya Rasulullah SAW tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis, tapi cerdasnya luar biasa. Tapi memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, supaya jangan sampai ada tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah bikinan buatan Rasulullah. Makanya akhir ayatnya itu, kalau Nabi Muhammad itu bisa membaca, bisa menulis, irtaba, benar-benar ragu orang-orang yang ingin membatalkan perjuangan Rasulullah SAW, orang-orang kafir itu, orang Yahudi dan Nasrani itu. Nah, Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis saja, mereka udah macam-macam gitu. Mereka sudah tidak percaya dengan Al-Quran ini. Dia mengatakan, ini buatan Rasulullah, buatan Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu dituduh macam-macam, dituduh sahir namanya, tukang sihir. Kenapa Rasulullah lo baca ayat itu orang terpukau itu, kayak orang kena sihir. Kalau orang sekarang apa istilahnya? Orang kena hipnotis. Baca ayatnya. Rasulullah dikatakan sahir. Rasulullah dikatakan kahin, tukang tenung. Rasulullah dikatakan syair, tukang penyair. Rasulullah itu bukan penyair, tapi tidak melarang adanya syair. Terus majnun, gila. Ya Allah, tabarakallah, perjuangan Rasulullah itu luar biasa, ya. Kita masih nyantai-nyantai itu ya, tinggal menikmati ajaran Islam ini, ya. Tinggal menikmati, tinggal menjalankannya, tinggal melaksanakannya. Rasulullah dan para sahabat mengalami kayak model tadi itu, sampai dikatakan orang gila, sampai dikatakan tukang sihir, sampai dikatakan tukang tenung, sampai dikatakan penyair dan sebagainya.
Nah, kita kembali ke sini, ya. Kalau kita mengacu kepada tafsir ini bahwa kata-kata la syakka itu nanti hubungannya adalah min indillah. Tidak ada keraguan, benar-benar bahwa berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak berasal dari Rasulullah SAW, tidak berasal dari Nabi Muhammad, karena tidak mungkin berasal dari Nabi Muhammad atau dari beliau, karena beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya.